Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk calon pekerja migran dan calon pengusaha sukses di masa depan. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Ada permintaan pembuatan video, minta wanti-wanti biar kerasan dan tahan di kapal. Dan bagaimana caranya bila dapat sajangnya itu yang suka main tangan. Terus juga gimana kalau waktunya itu biasanya nggak teratur atau over long ataupun apa namanya ekstra panjang gitu, gaji mati dan banyak problem-problem di kapal lainnya, di fishing ya khususnya. Dan ngopi dulu biar dapat ide. Pertama yang jelas, persiapkan dengan matang ya. Persiapkan dengan matang. Ketika kita di Indonesia itu kita minimal menyiapkan diri beradaptasi dengan cara belajar berlayar ataupun melaut ya. Disarankan itu tidak 1-2 hari, nah minimal 1 minggu, biar tahu bagaimana cara mengatasi mabuk laut, biar tahu cara bagaimana terombang-ambing ombak di kapal ya, kayak gitu, mengatasi badan kita agar tidak mabuk, tidak cepat lelah, tidak cepat masuk angin kayak gitu. Nah, itu yang trik yang pertama untuk bertahan di kapal, menyiapkan diri di Indonesia. Paling tidak kita sudah tahu dan sudah paham dengan badan kita, kondisi kita gitu, dan itu sedikit banyak bisa mengatasi mungkin mabuk laut ya. Jika kita memang 1 minggu itu terus-terusan mabuk laut, berarti ketika sampai di Korea dan Anda sudah memutuskan untuk di fishing, harus membeli yang namanya mulmiak ataupun obat mabuk laut ya, mabuk laut. Jadi di situ ada namanya mulmiak. Bilang saja sama sajang님nya, sajangnim mulmiak juseo gitu. Nan mulmi mani temune gereso nan yak pilioheo. Kamsamida sajangnim gitu, Mas ya. Cara agar kuat bertahan di kapal juga satu lagi, yaitu menguatkan tekad dan meluruskan niat ya. Ya, tekadnya itu kita dari kampung itu bagaimana gitu loh. Kalau misalkan di sana kita kurang tekadnya, itu akan mengurangi niat kita juga. Jadi ketika ada teman-teman yang ngasih kabar sini aja gitu, pindah ke sini aja ke jalur lain gitu kan, di sini gajinya gede, kerjanya nyantai, nah itu akan mudah terombang-ambing. Dan salah satunya juga jangan sering-sering berkomunikasi atau menghubungi teman-teman yang sudah berstatus swasta kalau itu kalau masnya memang masih mau bertahan di fishing ya, masih mau bertahan di penangkapan. Jadi pertama ya tadi menyiapkan diri dari Indonesia, yang kedua itu tahu dengan kondisi tubuh kita dengan mempersiapkan obat, yang ketiga itu menguatkan tekad dan niatnya dari awal dari rumah sampai ke sini ya, dan yang ketiga itu jangan aktif berkomunikasi dengan teman-teman yang swasta. Terus satu lagi, minta saran dan minta nasihat dari senior. Nah, kalau misalkan di kapalnya tidak ada senior orang Indonesia, mungkin di kapal sebelah atau teman-teman di media sosial yang sudah lebih lama, bagaimana caranya begitu. Nah, biasanya beliau ada yang lebih tahu daripada saya karena saya cuma 2 tahun di kapalnya ya. Nah, dan ada lagi yaitu ketika sajangnya sudah main tangan atau seniornya atau mandornya itu sudah main tangan ya, itu trik satu pertama, yaitu kalau misalkan kita mempunyai media sosial ataupun juga bukan namanya alat perekam ya, misalkan handphone atau juga kamera tersembunyi ya, itu bisa direkam atau mungkin suara juga bisa ya, itu bisa dijadikan alat bukti untuk kita minta pindah ke Nedongbu. Atau misalkan saat penganiayaan atau main tangan tadi itu ada bekas ya, itu bisa cepat-cepat kita visum, kita periksa ke rumah sakit dan lapor ke polisi
kalau saya mengalami penganiayaan di kapal A, nah oleh si A, nah gitu, terus saya minta pindah, tidak mau di kapal itu lagi, itu juga menjadi jalan aman ya. Terus kalau untuk waktu ya, untuk waktu itu memang kalau di fishing itu waktunya tidak tertera, karena di SLC itu biasanya pukul 00 sampai dengan 00. Disinilah pentingnya teman-teman bisa mengertikan atau mengerti detail apa itu SLC dan membacanya secara detail ya, jangan sampai salah arti gitu. Nah, jadi di sini pergunakan alat bantu apapun untuk mentranslate SLC gitu loh. Misalkan kayak Google Translate atau aplikasi lainnya, atau teman-teman bisa meminta tutor LPK-nya atau teman-teman yang lebih mengerti gitu untuk membacakan ini bagaimana gitu. Itu diteliti ya, akomodasinya, tempat tinggalnya, terus jam kerjanya, dapat makan apa tidak gitu, dapat pakaian kerja apa tidak, ada jam istirahatnya tidak, kayak gitu. Nah, kalau di SLC itu biasanya ada kayak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti dan bisa mengartikan itu semuanya dengan detail gitu loh. Kalau misalkan teman-teman keberatan tidak ada jam kerja pastinya, nah terus tidak dapat akomodasi rumah, tidak tempat tinggal, tidak mendapatkan pemanas ruangan, tidak mendapatkan air panas saat musim dingin, nah teman-teman bisa tidak menandatangani itu, bisa ya, tidak menandatangani SLC itu bisa, tapi dengan catatan kita lebih lama lagi dapat SLC-nya kayak gitu ya. Jadi bukannya kita dipaksa untuk menandatangani satu SLC, sekali dapat SLC langsung tanda tangan, itu enggak, tapi untuk teman-teman ya sayang gitu kalau misalkan tidak langsung ditandatangani kan waktunya. Cuman itu harus mengerti secara detail dan kita harus mempersiapkan gitu loh. Nah, untuk apa tadi ya, gaji mati. Nah, balik lagi Mas, kalau gaji mati itu di SLC-nya ya. Kalau misalkan di situ ada keterangan lembur dibayar atau kelebihan jam dibayar, berarti itu ada lemburan. Nah, ada soalnya kapal yang ada lemburannya. Jangan salah ya, jangan dikira fishing itu gaji mati semua atau jam mati semua. Nah, itu semuanya beda-beda. Jadi ada yang teman Didi itu, ada yang di daerah bawah itu yang Didi lupa namanya, tapi waktu itu Didi sedang live di TikTok ya, itu ada yang ngomong kalau saya di sini lemburan dibayar katanya, itu kapal camang atau apa itu pokoknya. Didi lupa banget persis, nanti Didi korek-korek informasinya, ingat-ingat nanti bikin video lagi. Oke. Nah, untuk kalau misalkan sakit apakah tetap di harus suruh kerja gitu. Di sini ya pentingnya kita harus bisa benar-benar bisa bahasa Korea. Nah, kalau misalkan kita sakit, dan tidak parah ya, tidak parah. Nah, minta waktu 1 jam 2 jam untuk istirahat, minum obat ya. Atau kalau misalkan teman-teman benar-benar sakit, minta waktu ke rumah sakit. Misalkan teman-teman parah nih sakit, atau misalkan punya asam lambung atau mah kronis atau apalah semacamnya yang itu urgent, kalau dibawa kerja tidak memungkinkan gitu loh. Jadi teman-teman bilang saja pada saat diajak kerja, Jesung Hamida sajangnim atau Jesung Heo sajangnim nan jigem momiga cum apa yo. Misalkan ditanya di apa yo, bega apa yo, mani apa menikah greso nan iriga moteo gitu, saya tidak bisa bekerja kayak gitu. Jika Byungwon gago sipoyo sajang nih, bilang saja kayak gitu, saya mau ke rumah sakit dulu untuk berobat gitu. Tapi catatannya ya, ini jangan pernah bohongin Sajang dengan alasan pura-pura sakit, karena di Korea itu ketika bilang sakit dan pergi ke rumah sakit dan dicek di rumah sakit itu tidak ada penyakit dan tidak sakit, itu akan mengurangi kepercayaan bosnya ya, kayak gitu. Nah, untuk teman-teman, semoga ini video bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channelnya Didi Dermayu, tentunya sudah tahu dong dengan cara subscribe. Dan kalau teman-teman merasa video ini berguna, bagikan ke media sosial teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman masih ada yang penasaran dengan tips dan trik ataupun juga bagaimana caranya proses
ke Korea Selatan untuk bekerja, atau ada kesulitan berbagi sharing, silakan tinggalkan pesan dan kesan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih, saya Didi Dermayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.